Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang sangat besar, yakni kitab Al-Quran dan agama yang benar yang kita peluk saat ini. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan perubahan bagi peradaban ini dari keburukan menjadi kebaikan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Darren Wilipano. Biasa dipanggil Darren, saya berasal dari Prodi Cafe, berkenaan dengan tugas pada mata kuliah pendidikan agama, yakni membuat sebuah video yang berisikan ceramah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, lanjut kepada sesi ceramahnya. Teman-teman sekalian, termasuk nikmat yang sangat amat besar bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diturunkannya kitab suci Al-Quran dan agama yang benar. Allah menurunkan Al-Quran dengan beberapa ciri khas dan isi, yakni berupa firman Allah yang benar adanya dan kenyataannya dan pasti itu. Al-Quranul Karim dibawa oleh Malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikannya kepada kita untuk sebagai penjelas dan meluruskan, tentunya bagi hamba-hambanya yang berpikir. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Shad ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakatu liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran darinya. Melalui ayat tersebut, Allah sebenarnya telah menjelaskan bahwa betapa mulianya Al-Quran dan ia diturunkan kepada kita, terutama penduduk bumi dan terutama umat muslim di dunia ini. Al-Quran diturunkan dengan beberapa spesifikasi, antara lain adalah kemuliaan yang sangat tinggi sebagai penjelas, sebagai pembeda dan penuh berkah, mengandung nasihat, bisa sebagai obat bagi hati, bisa juga sebagai petunjuk, dan yang paling akhir ialah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Pembenar dari kitab-kitab sebelumnya adalah sejenis, ibarat kata sejenis finishing, dan inilah pedoman kita akhir, tidak ada lagi bantahan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat hal yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tak akan dapat membuatnya dengan serupa dengan dia, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian orang yang lain. Maksudnya apa? Allah telah menjelaskan dan berjanji tidak ada seorang pun makhluk di bumi ini yang dapat membuat hal yang serupa dengan Al-Quran. Meskipun barangkali orang itu memiliki kemampuan sastra yang tinggi atau cerita khayalan yang tinggi, tidak akan mampu, apapun caranya, tidak akan mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran ini. Maka dari itu, sudah cukuplah bagi kita untuk menggali kebenarannya, mengungkap kenyataannya, dan membuktikan seberapa mulianya dan seberapa benarnya Al-Quran ini. Sudah cukup bagi kita. Bagaimana tidak, ia merupakan kumpulan firman Allah
yang pasti kebenarannya. Dan tentunya pendapat ini barangkali akan bersinggungan dengan kepercayaan orang di luar sana. Maka dari itu, perkuatlah dan teguhkanlah iman dan hati kita agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-temanku sekalian, sesungguhnya Al-Quran adalah kemuliaan bagi kita semua, makhluk Tuhan yang ada di permukaan bumi ini. Terlebih lagi bagi kita, umat muslim. Al-Quran menawarkan dua hal jika kita mengamalkannya serta membacanya, yakni bisa menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan maka dari itu, saya pernah mendengar beberapa perkataan atau sejenis quotes, yakni barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan Al-Quran, ia akan terhina. Yang kedua, barang siapa yang mencari kekuasaan tanpa Al-Quran, kedudukannya akan rendah. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari kebahagiaan tanpa dengan Al-Quran, ia pasti akan celaka. Sesungguhnya Al-Quran adalah kumpulan kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan Quran surat Al-Maidah ayat 84, yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah Ia berikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kata Allah ketika Al-Quran menjunjung tinggi kehormatan umat, kebahagiaan umat, dan kemuliaan umat, maka Allah pun memuji orang-orang yang membaca, memahami, serta mengamalkan isi dalam Al-Quran tersebut. Juga tidak tertinggal orang-orang yang selalu menjaga salatnya, selalu menjaga ibadahnya, dan melaksanakan zakat, infak, dan sebagainya. Kata Allah, mereka semua di akhirat kelak tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi pun pernah memberikan perumpamaan terhadap kondisi manusia dari dulu hingga sekarang, terutama dalam hal yang berkenaan dengan Al-Quran. Perumpamaan pertama yang disebut oleh Nabi yakni orang muslim yang membaca Al-Quran serupa dengan bunga urujah yang baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan kedua, orang-orang muslim yang tidak suka membaca Al-Quran serumpama dengan buah kurma yang baunya tidak terlalu harum namun rasanya manis. Dan yang terakhir, orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran orang-orang munafik yang membaca Al-Quran serupa dengan buah hanzaat yang tidak berbau dan rasanya pahit. Maka dari itu, jika sudah begini keadaannya dan buktinya sudah banyak sekali, maka tidak ada lagi bantahan untuk tidak memperdomani, mengamalkan, serta membaca Al-Quran. Dan untuk menutup, barangkali saya mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.